Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Health Jam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkah-berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Guys semua waras. Masalah kesembuhan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang di rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga. Tentunya jangan lupa bersyukur. Selamat pagi. Kalian lagi pada ngapain? Waduh, yang nyari KIT sama mana ini? KIT sama habis nganter teman-teman KSM Jutking yang ke Makau. Iya banyak mama tua kaplak gitu kan, yang takut Jutking, yang nggak tahu ngerti Jutking gimana ya kan. Jutking itu apa sih guys? Jutking itu adalah keluar exit dari Hong Kong. Itu adalah peraturan wajib dari imigrasi. Kalau misalkan kalian renew kontrak tapi tidak pulang ke Indonesia gitu kan, maka dari apa namanya, visa baru turun, kalian masih diperbolehkan dalam 1 tahun itu ada di Hong Kong. Tapi dalam waktu kurun 1 tahun itu, kalian wajib exit atau yang namanya Jutking untuk memperpanjang visa baru kamu sampai finish kontrak, oke? Nah, kalau misalkan kita masuk dari Indonesia ke Kaisam pertama kali, terus dalam 1 tahun kerja di Hong Kong, apakah perlu Jutking? Ya tidak perlu, hanya saja di sini kamu tetap harus melihat visa premit kamu ya, visa kecilnya itu sampai kapan? Sampai finish kontrak atau tidak? Kalau misalkan tidak sampai finish kontrak berarti ada beberapa faktor. Salah satunya mungkin paspor kamu mau habis, ya kan? Berarti kalau kayak gitu kalian perbarui paspor, setelah itu laporkan atau extendkan ke imigrasi dokumen baru kalian. Kayak Kaetisam memang harus extend setelah dokumen baru. Kalau kamu nanya kaetisam, ya lebih baik extend. Karena anjuran dari imigrasi itu setiap dokumen baru kalian wajib melaporkan ke imigrasi. Oke? Nah itu. Kaetisam hari ini eh, mau membahas tentang long service. Long service itu apa? Pembayaran jangka panjang. Bonus lah. Bonus karena kalian sudah mengabdi di majikan ini gitu kan. Sehingga kalian berhak menuntut ya atau meminta long service kalau misalkan majikan sudah tidak mau menggunakan tenaga kita lagi. Minimal di atas 5 tahun. Kalau misalkan majikan kalian udah nggak mau kalian nih ya, kalian udah kerja 5 tahun nih misalkan, kalian boleh nanya, "Dadai, apakah saya dapat long service?" Boleh tanya. Jadi jangan takut bertanya. Dikasih nggaknya yaitu hak kalian gitu kan, rezeki kalian gitu. Jadi kalian jangan sungkan kalau misalkan diputus kontrak alasannya karena majikan ke luar negeri atau majikan sudah tidak membutuhkan CC, kalian udah merasa nih kerja 5 tahun, kalian boleh tanya, "Dada, apakah saya dapat long service?" Karena labor itu, boleh meminta long service kalau kita diputus kontrak dan kita di atas 5 tahun. Jadi buat kalian bertanya itu jangan malu, itu boleh ya, nggak gelo aja. Orang majikan kita aja juga banyak yang pegel, bener nggak? Nah, oke itu masalah long service ya. Jadi aturan long service itu bagaimana kayak di jadi aturan long service itu kalau misalkan, apa namanya, majikan sudah tidak mau, dengan kita, tidak membutuhkan tenaga kita gitu kan, di atas 5 tahun kita boleh meminta long service ya kan. Kalau misalkan kita bekerja 10 tahun, majikan tiba-tiba udah nggak mau sama kita, apa kita boleh minta long service? Ya jawabannya ya boleh. Nah, kalau misalkan kita kayak renew kontrak, terus kita tiba-tiba kita yang memutuskan kontrak dengan majikan, apakah long service itu gagal? Kalau secara aturan, iya, majikan tidak wajib memberikan kamu long service. Hanya saja, ya majikan itu ya diminta bonus saja. Kalau saya nggak dapat long service, ya dikasih bonus lah majikan. Saya kan kerja sama kamu udah lebih 10 tahun gitu kan. Tapi kebanyakan ya, kalau misalkan udah di atas 10 tahun nih, kamu boleh minta lewat labor, suruh mintakan itu kalau misalkan majikan nggak mau ngasih gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita bermasalah kayak gitu sama majikan, majikannya yang susah gitu ngegaji, ya udah kita tuntut hak kita di labor, sekalian diajukan long service-nya kalau kita diputus kontrak sepihak oleh majikan, ya. Buat kalian pejuang-pejuang long service nih, hati-hati. Tapi kalau misalkan kita berbicara long service terus ya cuy, yuk kita tekanan batin terus ya cuy ya. Dengan majikan yang seperti itu gitu kan. Kita hanya berharap long service. Aduh, kayaknya gak sanggup Kaisam. Kalau kayak gitu, jangan jadikan long service ini tujuan utama kamu kerja. Nah,
yang harus kalian selamatkan adalah mental healthy kalian. Be Misalkan kita sudah kerja 5 tahun nih cuy, terus majikan gitu, aduh nggak bisa nih, nggak kuat. Tapi majikan ini mendoktrin kita nanti dijanjikan long service gitu kan. Sehingga kita nih mikir untuk keluar. Menurut Kak Etsam, saran Kak Etsam, move, cari majikan lagi. Dengan cara gimana? Dengan cara kita bertahan mengharapkan long service yang belum pasti gitu kan. Lebih baik kita cari majikan yang gajinya ditambah misalkan $500. Ya kan dalam 2 tahun dikali 5 aja berapa? 24 dikali 5. Berapa tuh dapat berapa? 12.500 kan? Ya lumayan. Itu long service-nya itu dalam bentuk tambahan gaji. Enak tuh. Oke. Nah, ini cerita nih pekerja migran ini yang mengharapkan long service, tibanya cuma dikasih 1.121 Hong Kong dollar. Nah, dikiranya kita nggak pinter ngitung long service apa ya. Nah, Kaisam, cara ngitung long service gimana? Long service itu adalah 2/3 ya cuy ya, dari gaji kita dikali masa kerja kita. Wah, gede ya Kaisam? Ya iya. Maka dari itu, misalkan apa namanya, misalkan gaji kita 5.000 gitu kan, 2/3 dari 5.000 itu kan 3.300 ya, dikali misalkan kita kerja 10 tahun. Nah, lumayan tuh dapat 33.000 Hong Kong dollar, 66 juta. Nah, itu mengabdinya 10 tahun. Mau nggak? Oke, kita sebut aja pekerja migran ini namanya Mbak A. Jadi Mbak A ini bekerja dengan majikan ini akan finish di 3 kontraknya di 6 tahun. Nah, saat 6 tahun si pekerja migran ini udah merasa lelah dan menyerah ya cuy ya. Karena majikannya tipikal orang yang berpendidikan, banyak ngatur, harus perfect semuanya, ya kan. Tapi si pekerja migran ini dijanjikan long service. Kalau misalkan apa namanya, merenew di kontrak yang keempat. Karena merasa bahwa si pekerja migran ini juga mencoba apa namanya, beradaptasi lagi dengan modus-modus dibaikin sama majikan, anak-anakannya baik-baik ya kan, maksudnya dimodusin lah intinya. Terus akhirnya si pekerja migran ini luluh juga, tapi saat renew kontrak keempat, si pekerja migran ini tidak membuat perjanjian di atas hitam putih. Hanya saja majikan itu mengatakan bahwa, "Cece, saat kamu cuti dulu, kamu balik ke sini lagi, nanti kita kasih long service," katanya. Bayangan si pekerja migran ini udah panjang gitu ya cuy ya. Waduh, 6 tahun gitu kan mau dapat long service, ya dapatlah 15.000, bener nggak sih? Nah, saat nih si pekerja migran ini pulang ke Indonesia ya kan, karena long service-nya itu akan diberikan saat si pekerja migran ini pulang cuti. Karena perjanjian kalau kamu mau renew kontrak, saya akan cairkan long service. Wis, gimana coba nggak berbunga-bunga ini si pekerja migran ini ya kan? Ini yang kita tunggu. Akhirnya si pekerja migran ini pulang lagi ke Hong Kong, ya kan, beresan tuh, ya kan, habis cuti gajian apakah full Kak Full. Kalau sesuai perjanjiannya, misalkan kalian dapat, cuti tahunan 14 hari gitu kan, kalian libur 14, ya kalian datang lagi ke sini tuh ya gaji full. Tapi kalau misalkan kalian cutinya 1 bulan gitu, terus kamu jatahnya cuma 14 hari, berarti yang 16 hari ini gimana Kak Ya potong gaji, kalau majikannya pelit. Tapi kalau majikannya baik ya kalian tetap digaji full. Tapi kalau aturannya, ya sesuai aturan jatah cuti kalian. Si pekerja migran ini balik lagi cuy ke Hong Kong. Setelah balik lagi ke Hong Kong, ya namanya kita ya cuy ya, udah dijanjikan gitu kan setiap hari ya nggak tidur, kapan ini long service dicairin ya kan. Akhirnya tibalah di gajiannya cuy. Di gajiannya si pekerja migran ini melihat ada surat tuh di situ. Ada amplop lesi yang pastinya diisinya duit ya. Wis pekerja migran ini udah dagdikduk nih. Wah, long service saya cair, ya nggak sih? "Cece, kamu tanda tangan," katanya. Sudah tanda tangan, ya kan. "Cece, terima kasih kamu sudah baik dengan keluarga kita," gitu kan. Udah berdrama nih cuy. Jaga nenek ya, tapi neneknya masih bisa jalan gitu kan, incas. Dan ya mereka itu keluarga berpendidikan Kaisam. Jadi sangat tidak mungkin banget kalau misalkan mereka nggak ngerti cara hitungannya long service. Akhirnya gajinya sudah dikasih gitu kan, "Ini, kami beri long service," katanya, "Sandekin Hong," gitu kan. Wah, toce dadai gitu kan. Udah bahagia nih si pekerja migran ini kan. Masuklah kamar ini kan. Wis, mau ngitung ini dolar ya kan. Saat dibuka nih cuy lesinya, ternyata isinya berapa, diulang lagi, 1, 2, 3. Ih, kok ih, kok cuma 2 lembar ya kan. Jadi cuy, di lesi itu cuma isinya 1.121. Itu jimat atau apa? Si pekerja migran ini panik, long service apa
apa ini 1121? Termasuknya pekerja migran ini pun tipikalnya pintar dan kritis. Akhirnya dia nanya sama si majikannya, karena dia juga nggak mau menyakiti majikannya. Akhirnya nanya nih, "Dadai, apakah 1121 ini uang long service?" Katanya itu. "Masa?" Kayak gitu. "Kalau memang ini uang long service, saya minta bukti tanda tangannya, karena saya pengen tanda tangan Dadai kalau saya sudah menerima long service," kayak gitu kan. "Apakah benar hitungannya segini?" Ya kan. Wah, akhirnya majikan ini ngeh mungkin ya, si cecenya ini bisa ngitung. Akhirnya, "Oh, nanti nanti agenkan saya tanya agen dulu," katanya, kayak gitu kan. Sampai sekarang Kak Isam, surat tanda tangan penerimaan long service yang saya minta, itu nggak dikasih. Jadi saya di-prank long service. Cuma dikasih 1121 aja Kak Isam. Dan saya memutuskan, lebih baik saya notice katanya. Karena sesungguhnya pekerjaannya itu, apa namanya, selalu di-perfect-in gitu cuy. Jadi pekerja migran ini pusing dan dia memilih untuk, apa namanya, menyelamatkan mental health-nya. Jadi pekerja migran ini rencananya akan mengundurkan diri dan mengikhlaskan long service itu karena apa? Karena majikan yang dia percaya, dia coba, apa namanya, mengabdi lagi, satu kontrak lagi dengan majikan ini dan ternyata cuma ngeprank long service. Nah itu tuh. Jadi kita kalau misalkan bekerja, jangan jangan long service ini dijadikan, apa namanya, tujuan ya cuy ya. Yang kalian harus lakukan adalah selamatkan mental health kalian. Kalau misalkan majikan memang semena-mena gitu kan, hanya karena, apa namanya, modus long service, jangan percaya ya. Karena majikan itu ya tidak harus dipercaya gitu kan, sebagaimana dia juga tidak mempercayai kita. Nah itu adalah profesional kerja untuk menyelamatkan perasaan kita sendiri dari prank-prank majikan. Isam, tapi kalau misalkan long service kita udah dicairin nih Isam, terus tiba-tibanya kita memutuskan kontrak, majikan meminta kembali long service kita, apakah dikasih? Iya, itu kalau misalkan kamu gengsinya apa namanya, kepancing, ya kembalikan. Tapi kan uang sudah menjadi bubur gitu kan, tinggal ngomong aja sama majikan, "Saya udah habis long service-nya majikan, terus gimana?" Ngegelo aja. Karena apa? Karena long service itu adalah pembayaran bonus kita, masa kerja kita yang sudah kita abdikan ke majikan gitu kan. Long service itu bukan uang yang akan diterima sebelum bekerja gitu kan. Jadi long service itu adalah bonus tenaga kita yang sudah bekerja. Jadi buat kalian yang sudah dikasih long service, tibanya majikan itu meminta kembali, ya maaf-maaf gitu kan. "Maaf majikan, duitnya sudah saya pakai." Terus gimana? Mode ngegelo, oke? Nah itu aja, karena apa ya, wis tenaga kita sudah ngabdi kok, ya kan? Oke, good job. Mungkin itu sharing guys untuk long service yang Mbak jadi prank, ya Mbak sabar wis nggak apa-apa. Yang kecewa bukan cuma kamu, ya Kak, so iya Kak Sam, ngasih lesi, "Cece ini long service kamu," pas dibuka isinya 1.000. Lah kita memangnya nggak bisa ngitung long service? Saat kita push nggak bisa ngomong dia, enak aja kita dibego-begoin, ya kan? Berarti udah nggak niat ngasih long service itu, oke? Mungkin itu sharing guys hari ini, atau DP ya kan, DP nanti long service-nya kalau dia udah nggak mau. Maybe, ya saya nggak mau lah, apa namanya, percaya gitu aja, nanti saya udah percaya berapa tahun-tahun, ujung-ujungnya nggak dikasih juga. Udah Kak Isam, saya memutuskan mau pergi aja, mau notice aja, boleh nggak? Ya boleh, itu hak kamu ya. Nah itu, apakah, dari kalian, masih ada yang kecewa dengan long service? Kayak Isam aja, mau 10 tahun, Kaisang tidak mengharapkan long service apapun. Ya udah gitu kan. Kaisang terima majikan Kaisang yang begini, ya udah gitu kan. Yang penting kenyamanan kerja, santainya kerja itu Kaisang sudah dapat dan Kaisang anggap itu adalah bonus pengganti long service untuk Kaisang selama 10 tahun. Jadi lega hati, oke? See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.